Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini, kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah kewirausahaan. Dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-7. Dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang perencanaan bisnis. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang topik ke-7, kakak sekedar mengingatkan kepada adik-adik mahasiswa untuk terlebih dahulu mensubscribe akun YouTube kakak, karena subscribe, like, dan share itu sifatnya gratis. Jadi kalian tidak akan dikenakan biaya apapun ketika kalian mensubscribe akun YouTube kakak. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mensubscribe-nya, kakak mengucapkan terima kasih, dan bagi yang belum untuk segera mensubscribe-nya sekarang juga. Baiklah, kita lanjutkan pembahasan kita tentang topik ke-7 ini, di mana subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini, yang pertama yaitu tentang perencanaan, yang kedua tentang kebutuhan akan sebuah perencanaan bisnis, yang ketiga, ciri-ciri perencanaan bisnis yang menarik atau menolak investor. Yang keempat, kebutuhan akan perencanaan bisnis. Dan yang kelima adalah mempersiapkan perencanaan bisnis. Kita langsung masuk kepada subtopik yang pertama, yaitu perencanaan. Perencanaan bisnis itu adalah dokumen tertulis yang menguraikan ide dasar yang mendasari pertimbangan pendirian bisnis. Jadi, perencanaan bisnis ini berisi ide-ide yang ditulis di dalam suatu dokumen atau dalam suatu kertas, di mana ide-ide itu akan menjadi dasar kita kenapa kita mendirikan sebuah bisnis. Di mana perencanaan bisnis ini mempunyai 4 tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi kesempatan bisnis, yaitu mengapa timbul kesempatan seperti ini, apa penyebab kita ingin mendirikan bisnis. Lalu yang kedua adalah para wirausaha mengeksploitasi kesempatan tersebut. Jadi ketika kita sudah tahu kenapa kita mengambil kesempatan untuk mendirikan bisnis, maka kita melakukannya. Maka para wirausaha atau orang yang akan membuat atau membuka bisnis tersebut itu akan merealisasikan kesempatan tersebut untuk menjadi sebuah kenyataan. Lalu yang ketiga adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menentukan jika usaha tersebut berhasil. Jadi setelah dia mengeksploitasi kesempatan tersebut, lalu mereka akan mencari tahu, atau para wirausaha tersebut akan mencari tahu apa-apa saja penyebab dari keberhasilan sebuah bisnis tersebut. Lalu tujuan yang keempat adalah merencanakan, di mana perencanaan tersebut berfungsi sebagai alat untuk menaikkan modal keuangan. Jadi ketika sudah mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan sebuah usaha, maka mereka akan membuat perencanaan yang matang. Karena dengan perencanaan yang matang itu akan menjadi modal yang kuat untuk mereka menjalankan bisnis tersebut. Lalu yang kedua yaitu kebutuhan akan sebuah perencanaan bisnis. Kenapa sih kita butuh sebuah perencanaan bisnis? Ternyata perencanaan bisnis itu berguna. Yang pertama, perencanaan bisnis itu berguna untuk pengguna perencanaan bisnis. Jadi perencanaan bisnis itu berguna untuk para pengguna perencanaan bisnis. Dalam hal ini adalah para wirausaha. Yang kedua adalah perencanaan bisnis itu berguna bagi perencanaan bisnis dalam perusahaan. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis yang matang, itu akan berdampak baik bagi keberhasilan perusahaan tersebut untuk tetap bertahan di dalam suatu industri tersebut, atau tetap lama umur dari perusahaan tersebut. Lalu perencanaan bisnis itu berguna bagi pihak luar, di mana perencanaan bisnis itu akan berguna bagi pihak luar. Pihak luar itu siapa? Misalnya para investor atau para kreditor, di mana seorang wirausaha itu kan untuk mengembangkan bisnisnya mereka membutuhkan investor. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis yang baik, maka itu akan berguna bagi pihak investor untuk melihat prospek kerja dari
bisnis yang akan dibentuk tersebut. Lalu yang pertama, di mana perencanaan bisnis itu berguna bagi perencana bisnis. Di mana perencanaan bisnis itu mempunyai dua fungsi utama. Yang pertama adalah menyediakan pertanyaan akan sasaran dan strategi yang digunakan untuk lingkungan internal perusahaan. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis ini akan terciptalah apa sasaran atau apa target atau apa tujuan dari perusahaan atau dari bisnis yang akan dicapai, baik itu dalam waktu dekat atau dalam waktu pendek, dalam waktu menengah, ataupun dalam waktu panjang. Sehingga dengan mereka membuat perencanaan bisnis, mereka membuat tujuan atau sasaran dari bisnis yang akan dicapai, sehingga terbentuklah strategi untuk merealisasikan tujuan tersebut. Lalu fungsi yang kedua yaitu perencanaan bisnis ini sebagai dokumen penjualan yang akan dibagikan kepada pihak luar. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis ini akan menjadi modal bagi pendiri perusahaan untuk mencari para investor yang akan menanamkan modalnya di perusahaan miliknya. Lalu perencanaan bisnis yang kedua tadi itu berguna bagi dalam perusahaan, di mana perencanaan bisnis ini akan mengidentifikasi gambaran penting dari bisnis baru. Dengan mengidentifikasi variabel-variabel akan dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan bisnis. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis yang baik, kita dapat melihat apa-apa saja faktor-faktor yang akan mempengaruhi keberhasilan bisnis tersebut, dan juga dapat melihat faktor-faktor yang akan menghambat keberhasilan bisnis tersebut. Jadi dengan kita membuat perencanaan, ketika kita menemukan faktor penghambat dari kegagalan bisnis tersebut, kita dapat meminimalisir nantinya faktor kegagalan tersebut sehingga faktor itu menjadi lebih kecil ataupun bahkan kita tidak mengalami kegagalan tersebut. Lalu yang kedua, perencanaan bisnis itu dapat membantu wirausaha untuk meminimalisir dan menghindari kegagalan bisnis di masa depan. Dengan perencanaan bisnis akan efektif dalam penjualan produk atau jasa di dalam perusahaan. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis yang baik, itu akan efektif bagi perusahaan dalam melakukan proses penjualan produk ataupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Sehingga perencanaan bisnis ini akan mengkomunikasikan misi wirausaha kepada karyawan dan calon karyawan perusahaan. Jadi, dengan adanya perencanaan bisnis ini, orang-orang yang berada dalam suatu perusahaan, yaitu berupa karyawan-karyawan ataupun calon karyawan yang akan direkrut oleh perusahaan tersebut, dapat mengetahui visi, misi, dan tujuan dari perusahaan tersebut. Sehingga mereka mengetahui peran mereka di dalam perusahaan tersebut dan mereka mengetahui apa tugas mereka dalam perusahaan tersebut. Sehingga perencanaan bisnis yang baik akan berdampak positif bagi perusahaan. Yang ketiga, perencanaan bisnis ini berguna bagi pihak luar, di mana perencanaan bisnis ini dapat berfungsi sebagai sarana penjualan yang efektif yang digunakan para calon konsumen, penyalur, dan investor. Jadi, perencanaan bisnis yang baik ini sangat berguna bagi pihak luar apabila misalnya pihak luar ini adalah investor. Jadi, ketika seorang wirausaha ingin mengembangkan bisnisnya atau ingin membuat bisnis baru atau ingin membuat suatu bisnis, dia membutuhkan modal dan dia tidak memiliki modal itu sendiri sehingga dia membutuhkan orang lain untuk memodalinya yang disebut sebagai investor. Jadi dengan adanya perencanaan bisnis ini akan dapat mempermudah para investor untuk mengetahui prospek dari bisnis yang akan dijalaninya. Lalu perencanaan bisnis yang dipersiapkan dengan baik akan membantu dalam mendapatkan kepercayaan penyalur. Jadi kalau kita membuat perencanaan bisnis tersebut dengan sangat baik, maka itu akan menjadi modal bagi orang lain, dalam hal ini adalah pihak luar, untuk percaya terhadap bisnis yang akan kita jalani. Perencanaan bisnis dapat memperbaiki prospek penjualan. Jadi kalau kita membuat perencanaan bisnis, itu sudah menjadi satu langkah yang baik untuk kita membuat penjualan produk atau jasa yang kita hasilkan itu akan menjadi lebih baik ataupun meningkat. Bagi investor, perencanaan bisnis digunakan untuk memahami usaha, bentuk barang dan jasa, lingkup pasar, dan kualifikasi wirausaha dan tim manajemen.
Jadi untuk pihak luar pun perencanaan bisnis ini sangat diperlukan. Jadi semakin baik suatu perencanaan bisnis ini, semakin jelas suatu perencanaan bisnis ini, maka nantinya itu akan berdampak baik pula bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah ciri-ciri perencanaan bisnis yang menarik atau menolak investor. Sebuah perusahaan yang bertujuan untuk mendapatkan modal dari investor harus memiliki perencanaan bisnis yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan investor. Jadi, ketika kita membuat perencanaan bisnis, kita harus bisa menyesuaikan perencanaan bisnis itu sesuai dengan apa yang diharapkan investor. Tapi, harapan investor itu pun harus realistis. Jangan kita membuat perencanaan yang benar-benar disukai sama investor, yaitu mendapatkan keuntungan besar bagi dirinya, tetapi itu berdampak tidak baik bagi perusahaan. Tapi kita harus membuat perencanaan bisnis yang realistis, yang dapat diterima oleh para investor, dan mereka dapat menyetujui rencana bisnis yang kita buat tersebut. Lalu seorang wirausaha harus tahu apa yang penting dan apa yang tidak penting bagi investor. Jadi karena kita ingin membuat suatu rencana bisnis yang sesuai dengan harapan dari investor, maka kita harus tahu dulu apa itu harapannya. Sehingga hal itu bisa kita masukkan dalam rencana bisnis kita. Seorang wirausaha juga harus dapat menyajikan ide dan konsep usahanya dalam cara yang para investor pahami. Kalau tidak, para wirausaha akan kehilangan kredibilitas dan sumber pendanaan yang potensial. Jadi, dalam membuat perencanaan bisnis, kita juga harus menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh orang lain, yaitu dalam hal ini adalah para investor. Jadi, menggunakan kata-kata yang mudah dipahami oleh para investor. Ciri tambahan yang dapat menarik para investor, yang pertama adalah perlu dilakukan atau dibuat bukti dari penerimaan konsumen atas barang atau jasa yang diproduksi perusahaan. Jadi harus adanya bukti apa produk apa ataupun jasa apa yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Lalu yang kedua adalah sebuah penghargaan atas kebutuhan konsumen melalui pengakuan atas tujuan keuangan tertentu, di mana mereka yang dibuktikan daripada tingkat hasil penjualan yang diminta oleh investor. Jadi ciri tambahan untuk dapat menarik para investor untuk mau menanamkan modalnya di perusahaan kita dengan kita buat perencanaan bisnis adalah kita membuat bukti penjualan kita, misalnya penjualan selama 1 tahun terakhir. Jadi kita buat diagramnya bagaimana fluktuasi dari penjualan kita, apakah itu mengalami fluktuasi ataukah mengalami peningkatan setiap bulan di dalam 1 tahun tersebut, sehingga itu akan lebih mempermudah bagi para investor untuk membaca penjualan perusahaan tersebut atas barang atau jasa yang diproduksinya. Ciri yang ketiga adalah bukti dari fokus perhatian perusahaan melalui konsentrasi hanya pada jumlah barang atau jasa yang terbatas. Jadi ciri-ciri ini lebih bersifat bukti konkret yang dapat diterima dan dipahami oleh para investor untuk lebih mudah memahami perencanaan bisnis yang kita buat. Yang keempat adalah posisi kepemilikan yang telah dipatenkan, memiliki hak cipta dan merek. Jadi, ciri tambahan dari perencanaan bisnis yang dapat diterima oleh investor adalah bukti kepemilikan yang sah secara hukum dari perusahaan tersebut. Jadi, ketika investor itu ingin menanamkan modalnya, dia tahu bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang legal secara hukum, yang sudah dipatenkan, yang dia tahu siapa pemimpinnya, sehingga dia tahu kepada siapa nantinya uang tersebut, uang modal tersebut akan diberikan, dan kepada siapa nantinya orang-orang yang harus bertanggung jawab kepada para investor untuk mendapatkan keuntungan dari usaha tersebut karena adanya investasi dari investor. Jadi perlu dibuktikan adanya kepemilikan dari perusahaan tersebut secara legal atau secara hukum. Adapun ciri yang menciptakan reaksi yang tidak begitu disukai cara investor, jadi yang pertama adalah kegilaan akan barang atau jasa daripada pengenalan dan kesadaran akan kebutuhan pasar. Jadi investor itu tidak akan suka bagi suatu perencanaan, atau dia tidak akan suka untuk menanamkan modalnya ke dalam suatu perusahaan yang dia hanya
ingin memproduksi barang ataupun jasa tersebut tanpa mempedulikan apakah barang dan jasa yang diproduksi tersebut dibutuhkan oleh pasar atau dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dia senang aja memproduksi barang ataupun jasa tersebut dan dia tidak memikirkan apakah barang dan jasa tersebut akan terjual dengan baik, apakah akan disukai oleh pasar ataupun akan disukai oleh para konsumen. Jadi yang kedua adalah proyeksi keuangan yang aneh dengan norma-norma industri yang diterima. Jadi para investor itu juga terlebih dahulu mereka akan melihat bagaimana proyeksi keuangan atau bagaimana keadaan keuangan perusahaan tersebut. Jika keadaan keuangan itu tidak baik, maka akan menjadi hal yang tidak disukai oleh para investor dalam menanamkan modalnya di perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah proyeksi pertumbuhan yang tidak realistis. Jadi ketika perencanaan itu tersebut menggambarkan pertumbuhan atau penjualan yang tidak realistis, sehingga hal itu akan berdampak kepada ketidaksukaan para investor dalam menanamkan modalnya. Yang keempat adalah kebutuhan akan teknik yang biasa digunakan atau diterapkan membuat pertumbuhan besar menjadi sulit. Jadi para investor juga harus melihat bagaimana strategi atau teknik apa yang digunakan perusahaan tersebut untuk merealisasikan atau mewujudkan tujuan dari perencanaan tersebut. Jika ternyata teknik atau strategi tersebut dianggap tidak realistis atau sulit untuk diterapkan, maka para investor juga hal tersebut menjadi satu alasan juga bagi para investor untuk menolak dalam berinvestasi di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kebutuhan akan perencanaan bisnis. Kebutuhan akan perencanaan bisnis yang pertama adalah kemampuan dan gaya manajemen, di mana kemampuan dan gaya manajemen yaitu perencanaan bisnis yang dibuat tergantung pada kemampuan dan wirausaha dalam mengatur atau memanage usahanya sendiri. Jadi perencanaan bisnis itu dibuat itu tergantung bagaimana seorang wirausaha tersebut dalam memanage usahanya tersendiri. Yang kedua adalah pilihan tim manajemen, di mana jumlah perencanaan juga tergantung pada pilihan tim dalam manajemen bisnis. Kurangnya minat pada bagian manajemen akan mengakibatkan perencanaan yang tidak efisien. Jadi, dalam membuat perencanaan bisnis itu juga harus dipilih tim-tim manajemen yang sesuai dengan skill dan keahliannya masing-masing. Sehingga nantinya rencana bisnis tersebut akan terrealisasi dengan baik karena memiliki orang-orang yang sudah ahli dalam bidangnya. Yang ketiga adalah kompleksitas bisnis, di mana bisnis memiliki keterkaitan dalam berbagai hal, misalnya peraturan pemerintah, keadaan pasar, politik, keadaan ekonomi suatu negara. Dalam membuat perencanaan, dibutuhkan perencanaan yang memperhatikan segala kompleksitasnya. Jadi, ketika seseorang wirausaha membuat suatu perencanaan, dia juga harus melihat bagaimana keadaan luar. Misalnya, dia harus melihat bagaimana keadaan pasar. Misalnya, keadaan pasar saat ini adalah sangat susah sehingga masyarakat cenderung untuk tidak konsumtif, sehingga dia harus membuat perencanaan bisnis yang sesuai dengan bagaimana keadaan pasar, bagaimana keadaan politik dalam suatu negara, bagaimana keadaan ekonomi, ataupun bagaimana peraturan pemerintah saat ini. Jadi, buatlah perencanaan bisnis yang memperhatikan segala aspek atau segala hal tersebut. Jadi, ketika rencana bisnis tersebut sudah memperhatikan hal-hal tersebut, maka kegagalan nantinya dari rencana bisnis itu akan lebih dapat diminimalisasi atau bahkan kegagalan tersebut dapat ditiadakan. Lalu yang keempat adalah lingkungan yang kompetitif. Jika perusahaan ingin beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif tinggi, maka yang harus dilakukannya adalah mengetahui tujuan untuk tetap bertahan sehingga diperlukan perencanaan yang baik. Yang kelima yaitu tingkat ketidakpastian. Idealnya perusahaan akan menghadapi lingkungan yang tidak tentu dan dapat dengan cepat berubah. Dengan perencanaan bisnis yang baik, wirausaha akan meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut. Jadi perencanaan bisnis itu juga harus memperhatikan tingkat ketidakpastian yang akan dialaminya nanti. Sehingga semakin dia memperhatikan tersebut, maka dia akan membuat perencanaan bisnis yang dapat meminimalisir dampak tersebut. Selanjutnya adalah mempersiapkan perencanaan bisnis.
ada dua masalah penting dalam mempersiapkan perencanaan bisnis. Yang pertama adalah ketika ingin membuat rencana bisnis, kita terlebih dahulu membuat format dasar dan menulis perencanaan bisnis. Di mana format dasarnya yang pertama adalah memberikan daftar isi buku dan tabel masing-masing atau perorangan untuk mempermudah referensi. Yang kedua menggunakan format 8,5 kali 11 dan memfotokopikan pada biaya yang minimal. Lalu yang ketiga menyusun perencanaan dalam loose leaf binder untuk memudahkan revisi di kemudian hari. Yang keenam gunakan grafik, peta, diagram, ringkasan, dan bantuan visual lainnya untuk mempermudah pembaca dalam memahaminya. Selanjutnya adalah beri nomor pada setiap salinan perencanaan untuk mengetahui siapa penerima perencanaan tersebut. Yang keenam adalah pertimbangan strategi dan rancangan teknologi yang digunakan untuk perencanaan tersebut. Yang ketujuh adalah bertanyalah pada pihak ketiga seperti akuntan, pengacara, dan wirausaha lainnya untuk memberikan sudut pandang mereka pada perencanaan yang Anda buat. Jadi, ketika ingin membuat suatu rencana bisnis, kita menghadapi dua masalah. Yang pertama adalah masalah bagaimana kita menulisnya, dalam format apa. Jadi, kita sebaiknya menggunakan format dasar dalam penulisan perencanaan bisnis. Lalu masalah yang kedua yang timbul dari mempersiapkan perencanaan bisnis itu adalah dalam memutuskan isi perencanaan bisnis. Jadi masalah yang kedua adalah rencana bisnis seperti apa yang akan kita buat. Sehingga ada 4 faktor independen dalam memutuskan isi perencanaan bisnis bagi perusahaan yang sedang memulai usahanya. Yang pertama, dia harus melihat bagaimana keadaan masyarakat. Dia juga harus melihat bagaimana kesempatan atau dia harus melihat ketika dia melihat bagaimana keadaan masyarakat, apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga dia membuat rencana bisnis, lalu dia mengambil kesempatan tersebut untuk merealisasi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Lalu yang ketiga adalah dia melakukan konteks atau dia membuat suatu rencana sesuai dengan kesempatan apa yang akan diambilnya. Sehingga yang keenam adalah risiko dan imbalan. Jadi faktor yang didapat ketika dia ingin memulai adalah dia akan menghadapi risiko, di mana risikonya adalah kegagalan dan imbalan yaitu berupa keberhasilan. Jadi rencana bisnis itu harus dapat memperhatikan 4 faktor ini, di mana harus benar-benar mempertimbangkan faktor-faktor apa yang menyebabkan kegagalan dan faktor-faktor apa yang membuat keberhasilan dari rencana bisnis. Jadi dengan dia mempertimbangkan itu dapat meminimalisir dari kegagalan yang akan dialami di kemudian hari. Demikian paparan saya untuk topik ke-7 ini. Ada beberapa tugas-tugas yang harus adik-adik mahasiswa kerjakan. Yang pertama, jelaskan kegunaan perencanaan bisnis untuk pihak wirausaha, untuk pihak perusahaan, dan juga pihak luar. Yang kedua, tuliskan ciri-ciri perencanaan bisnis yang dibuat, yang dibuat untuk investor, yang investor ini menyukai perencanaan bisnis tersebut, dan juga investor tidak menyukai perencanaan bisnis tersebut. Jadi kalian tulis ciri-ciri perencanaan bisnis yang disukai oleh investor dan juga yang tidak disukai oleh investor. Dan yang ketiga, jelaskan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempersiapkan perencanaan bisnis. Seperti biasa, ketiga tugas ini adik-adik mahasiswa kerjakan di buku tugas kalian. Lalu terlebih dahulu kalian bisa scan dulu hasil tugas kalian tersebut. Lalu kalian bentuklah hasil scan tersebut dalam satu format, yaitu format PDF. Dan format PDF itulah nantinya yang akan kalian kirimkan ke GC kalian masing-masing. Sebelum kakak mengakhiri video ini, kakak ingin mengingatkan kembali kepada adik-adik mahasiswa manakala selama proses kalian menyaksikan video ini, manakala kalian belum mensubscribe akun YouTube kakak, maka kalian bisa subscribe sekarang sebelum kalian lupa atau sebelum video ini juga berakhir. Karena subscribe, like, dan share itu gratis. Jadi kalian tidak akan dikenakan biaya apapun ketika kalian mensubscribe-nya. Dan bagi adik-adik mahasiswa yang sudah mensubscribe, kakak mengucapkan terima kasih. Dan demikian pertemuan kita pada pagi hari ini. Kakak ucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas buat kita semua. Dan sampai bertemu di pertemuan minggu depan.